Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, masih membahas tentang tema jangan tertipu dengan harta. Nah sekarang saya mau ngajak jamaah untuk melihat lagi sebuah video tayangan. Ini ada menjual rumah saudara. Bukan rumah dia, rumah saudara yang dijual. Ini dia nih tayangannya. Broker. Alhamdulillah min zalik. Ini dia nih, orang kalau udah gila harta, nauzubillah ya, dia nggak lihat lagi tuh harta siapa yang dia gilain tuh. Gelap matanya. Nah ini bagaimana nih Ustaz Syam nih? Buat orang yang suka memanfaatkan nauzubillah min zalik kematian orang lain untuk memperoleh kekayaannya dia sendiri nih. Untuk dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Mohon izin menjelaskannya. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'dana qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Al-ayah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan neraka jahanam yang banyak diisi oleh dari kalangan jin dan manusia, yang mana ternyata disebabkan karena mereka punya hati tapi tidak berpikir dengan hatinya, punya telinga tapi tidak mendengarkan, punya mata tapi tidak mau melihat. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih parah daripada itu. Subhanallah. Ternyata ketika kita pelajari apa keunikan daripada binatang ternak ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan binatang ternak bukan binatang? Ternyata para nabi itu ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi yang tidak jadi seorang pengembala, karena memang mengatur binatang ternak itu lebih susah dibandingkan mengatur binatang. Jadi kita sering ngambil contoh, kalau kita lagi di jalan raya ada kucing atau ada binatang di jalan, kita klakson mereka kabur gitu. Tapi kalau yang di tengah jalan itu adalah sapi, binatang ternak, kalau dia udah makan di situ, kita mau klakson gimana pun nggak mau minggir. Kenapa? Karena udah makan. Nah inilah ibaratkan manusia yang ketika sudah melihat harta tertutup hati nuraninya. Ibaratkan manusia yang telah menjadi seekor binatang ternak, ketika dia dapat harta maka tertutup hati nuraninya, sudah tidak peduli lagi nih harta siapa, harta saudara kah, harta orang tua kah, harta orang lain kah, bahkan melalui jalur kematian orang lain, bahkan ada yang sampai membunuh, akhirnya dia memakan harta orang lain. Subhanallah. Maka betul jikalau ditanyakan apakah karena sudah tertutup hati nuraninya, memang Al-Quran mengatakan lahum qulubul la yafqahuna biha la ya'qiluna biha la yafqahuna biha. Mereka tidak berpikir dengan hatinya, bukan tidak berpikir dengan akalnya. Akalnya jalan justru. Kalau saya jual ini malah kaya saya. Kalau saya ambil ini akalnya jalan, tapi hatinya yang tidak berfungsi pada saat itu. Hati nuraninya yang tertutup. Maka jangan sampai ada seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mencari harta dengan jalan yang menzalimi orang lain, dengan jalan yang haram. Karena haram itu bukan karena ada lagi istilah yang muncul di sosial media itu. Haram itu saudara. Yang haram itu cuma babi. Subhanallah. Maka ini jangan sampai demikian. Ya, harus ngerti juga bahwa yang haram itu bukan hanya zatnya. Haram itu ayam halal, daging ayam halal memang untuk dimakan. Tapi ada lagi cara, tahu-tahu ayam dapat karena maling ayam. Subhanallah. Cara perolehannya. Jadi yang haram itu bukan karena zatnya saja, bukan karena minuman kerasnya saja, tapi minuman yang tidak keras pun bisa jadi haram kalau cara perolehannya tidak benar atau dengan jalan yang haram. Maka mestilah yang pertama solusinya kita mesti tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang hak kita, yang mana yang bukan hak kita. Tapi banyak juga orang yang tahu tetap aja digasak tuh, diambil tuh semuanya tuh. Kenapa? Karena kurang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengingatkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Baik ada orang yang melihatmu ataupun sedang tidak ada orang yang melihatmu. Maka takutnya kita kepada Allah itulah modal agar kita tidak mengambil hak orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nauzubillah. Hati nurani tertutup. Jadi hati nurani tertutup. Betul. Ya. Udah saking gilanya sama harta tuh. Betul. Nauzubillah min zalik. Nah akhirnya kalau sudah seperti ini banyak juga karena gila harta akhirnya kena mentalnya. Mental health. Tapi ini bener ya. Kalau orang udah kena mental health ini memang udah ribet urusannya. Karena udah berdampak kepada kesehatan mental orang bilang nih. Nah Ustadz Ahmad kan mau izin nih, pertanyaannya bagus banget ya. Kalau memang orang udah sampai kena gangguan kesehatan mentalnya gitu loh, karena masalah gila harta ini, terus akhirnya jadi kayak
bersosialisasi atau mungkin jadi kayak sosialita yang luar biasa penampilannya di sosial media, tapi semuanya ngutang, nauzubillah min dzalik. Sama akhirnya bisa jadi seperti itu ya katanya ya. Mau disi penjelasan ini Fadl nih. Fundamental. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Di antara ciri-ciri orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang teramat sangat mencintai harta berlebihan. Dan ini termasuk orang-orang yang akan sengsara di dunia dan juga di akhirat. Bahkan di dalam kitab Nasul Ibad, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya hubbud dunya yuzilul akla. Kecintaan kepada dunia itu bisa menghilangkan akal. Makanya kalau dikatakan orang yang gila harta, orang yang gila dengan dunia, maka dia akan hilang akalnya. Sehingga dia akan melakukan berbagai macam hal, apapun akan dia kerjakan, sekalipun itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting dia sampai kepada tujuannya. Yang penting dia memiliki harta, yang penting dia memiliki apa yang dia inginkan. Hati-hati. Maka ini sesuatu yang harus kita hindari. Apalagi di zaman sekarang banyak orang yang terganggu mentalnya disebabkan karena ingin bergaya hidup yang mewah. Sehingga akhirnya dia nggak berkumpul, nggak bersosial kecuali dengan orang-orang yang juga gaya hidupnya mewah. Padahal ya semua yang dia pakai itu boleh ngutang. Hati-hati ya, jangan sampai ini ada dalam diri kita dan keluarga kita. Kalau seandainya sudah terjadi bagaimana? Maka yang pertama harus dilakukan adalah menjauhkan orang tersebut dari teman-temannya yang biasa bergaya hidup mewah. Hati-hati karena orang yang bergaya hidup mewah ini adalah orang-orang yang berlebihan. Maka orang-orang yang berlebihan juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengajarkan kita untuk berlebih-lebihan, tapi Islam mengajarkan kita untuk sederhana. Tapi kalau untuk berbuat kebaikan, maka silakan berlebih-lebihan, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, yang perlu kita pahami juga, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau itu mengingatkan, kata Rasulullah, la yashba'ul insan minad dunya hatta yamla jawfahu turab. Manusia itu nggak akan pernah kenyang daripada dunia, daripada harta, daripada popularitas, ketenaran dan sebagainya sampai mulutnya penuh dengan tanah. Apa maknanya? Kalau sudah mati, masuk ke dalam kubur, baru dia nggak ada lagi pikiran untuk mengumpulkan harta, tapi dia takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia belum masuk ke dalam kuburan, selama mulutnya belum penuh dengan tanah, maka dia akan terus mengumpulkan harta. Seandainya diberikan satu telaga isinya emas, maka dia akan minta telaga yang kedua yang berisi dengan emas. Maka jangan pernah ada kecintaan kepada dunia dalam hati kita. Sebenarnya kecintaan kepada dunia itu bukan sesuatu yang tampak, akan tetapi di dalam hati. Karena banyak di antara para ulama-ulama kita yang mereka tidak punya kecintaan kepada dunia, tetapi Allah datangkan dunia kepadanya. Makanya di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau itu menerangkan siapa orang yang bangun di waktu pagi, lalu kemudian pikirannya hanya urusan dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, Allah persulit urusannya, Allah akan gonjang-ganjingkan rumah tangganya jadi berantakan, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran ada di hadapan matanya sehingga dia terus akan sibuk mengumpulkan dunia dan lupa daripada akhirat dan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, ada kabar gembira, siapa orang yang ketika bangun di waktu pagi yang dia pikirkan itu urusan akhiratnya, ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan dunia yang pertama dia pikirin ketika bangun di waktu pagi, maka yang pertama Allah bakal gampangin semua urusannya. Allah bakal jaga dan jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan yang ketiga, Allah akan datangkan dunia tunduk patuh ke hadapannya. Makanya banyak para ulama yang kita perhatikan dari segi harta banyak, tapi nggak ada sedikit pun kecintaan di hatinya kepada dunia dan harta tersebut, karena semua hanya di genggaman tangan. Maka jadikan harta dunia ini hanya di genggaman tangan, tidak di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, jadi begitu Ustaz Syah. Makanya ketika kita sudah gila harta, ada orang yang sudah tertutup hati nuraninya, ini bahkan merasakan manisnya dunia pun nggak ada. Karena ngejar doang, manisnya nggak ada. Ya, tapi di dalam Islam ini juga diajarkan bukan berarti kita ini nggak butuh harta ya. Betul. Jamaah. Jangan sampai salah pengertian juga. Kita tetap butuh harta, tapi bukan berarti harta adalah segalanya tadi kata Ustaz Ahmad kan. Nah ini ada ungkapan bagus nih, saya pernah dengar nih ya kan. Banggamu kepada dunia akan menghilangkan manisnya ibadah. Adapun tamakmu kepada dunia akan menghilangkan ibadah seluruhnya. Ini mohon izin penjelasannya nih seperti apa nih guru kita Ustaz AR nih. Wah, mohon izin Fadl. Terima kasih Bang Fadli, Ustaz Syam dan Ustaz Ahmad Khan. Jadi sebenarnya dunia ini justru Allah titipkan kepada kita untuk dikelola dengan baik. Termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan harta duniawi. Makanya ada kitab berjudul Daurul Qiyam wal Akhlaq fi al-Iqtisadil Islami, yaitu bagaimana peran etika norma dalam ekonomi Islam contohnya.
Nah, mengelola dunia ini harus benar. Dan mengelola dunia ini harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena Allah katakan di Quran surat 28 ayat 77 itu, kata Allah, wabtaghi fima atakallah, ya. Dan peruntukkanlah, lihat kalimatnya, wabtaghi fima atakallah, dan peruntukkanlah apa yang Allah berikan kepadamu, ad-daral akhirah, untuk kehidupan akhirat. Nah, sambungan ayatnya, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di dunia ini. Jadi ada bagian yang Allah telah gariskan dan telah Allah goreskan untuk kita. Itu yang tidak boleh dilupakan. Hanya tidak boleh dilupakan, bukan menjadi tujuan. Makanya tadi hadis yang dibacakan guru kita sebelumnya, makanatid dunya hammahu. Dunia kalau jadi obsesi terbesarnya, selesai di situ doang. Maka banyak ulama mengatakan tentang dunia ini, ya, termasuk Az-Zarnuji dalam kitabnya, hiya dunya aqallu minal qalil wa 'ashiquha adallu minadz dzalil. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bilad dalil. Artinya orang yang kesemsem dengan dunia itu, dia akan menjadi orang yang paling hina, katanya. Itu dikatakan oleh beliau. Kenapa? Karena dunia dengan magicnya itu, daya sihirnya yang kuat, mampu membuat orang yang mampu mendengar menjadi tuli. Itu yang tadi katakan Ustaz Syam dalam ayat yang beliau bacakan. Atau orang yang tadinya bisa melihat bahkan dari kejauhan, sangat jelas sekali dia melihatnya, tapi begitu sudah berhadapan dengan dunia, mata yang bisa melihat ini tiba-tiba langsung menjadi buta. Tusimmu bisirha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bilad dalil. Kalau sudah kayak gitu, hidupnya akhirnya nggak jelas, gamang gitu ya. Makanya Allah titipkan pesan kepada kita di ayat ke-7 dari Quran surat 30. Surat Ar-Rum, Allah berfirman di situ bahwasanya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang kafir itu hanya tahu dunia dari kulit arinya saja, kulit luarnya saja. Adapun dunia dengan dalam dan isinya mereka nggak tahu. Nah, orang-orang beriman tahu dunia, kemudian bagaimana mengelolanya dan bagaimana berinteraksi dengannya. Sehingga nanti dunia itu seperti yang dikatakan para ulama, mazra'atul akhirah. Dia menjadi ladang untuk kita menanam dan kita menuainya di akhirat. Kemudian dia jadi mi'bar, menjadi jembatan agar kita sukses menjembat di atas itu. Sehingga kita sampai ke akhirat dengan keadaan selamat. Jadi mohon maaf, dunia itu posisikan dengan baik. Dia jangan ditalak juga. Saya talak dunia ini 1000 kali. Jangan. Kenapa? Karena apa katanya? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Mereka yang dititipkan Allah untuk mengelola bumi ini, dunia ini, mereka punya karakter mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tata dan kelolalah dunia dengan baik. Kenapa? Ini justru saatnya kita menanam di dunia ini. Menanam, terus berbuat, terus beramal, terus beraktivitas kebaikan, untuk nanti kita memanennya di kehidupan akhirat yang abadi. Masya Allah, gitu. luar biasa. Jadi kita tetap butuh dunia jemaah sebagai kendaraan menuju akhiratnya Allah. Itu dia. Kendaraannya bagaimana nih? Kendaraan ke neraka apa ke surga? Tergantung kita. Jadi kendaraan mengikuti hukum tujuan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz A. atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Nah, sekarang kita kembali membacakan pertanyaan yang masuk nih yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, lagu ya. Apakah keluarga juga bisa menipu? Kadang ada juga nih keluarga yang tega memeras harta saudaranya sendiri. Bahkan ada yang memeras harta orang tuanya sendiri. Nah, ini bagaimana nih Ustaz Syam tanggapannya? Subhanallah, kalau dikatakan saudara memeras saudaranya, jangankan memeras. Anak daripada Nabi Adam alaihissalam bukan memeras, saling membunuh. Qabil Habil. Kemudian yang membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke sumur ya saudaranya juga. Yang menghalangi dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya paman-pamannya dari saudara-saudaranya juga. Jadi kalau dikatakan saudara bisa jadi menipu ya bisa jadi, karena dalam Al-Qur'an disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya, anak-anak itu, harta itu adalah sebuah ujian, bahkan aduwwul lakum fahdharuhum, bahkan bisa jadi musuh juga. Maka subhanallah tidak bisa dipungkiri bahwa ujian terbesar termasuk diantaranya adalah dari orang yang terdekat. Karena kalau orang yang jauh ya bisa jadi kita tutup mata, bodo amat gitu ya kalau ujian dari yang jauh. Tapi yang bisa membahayakan adalah ketika ujian itu datang dari saudara sendiri. Kalau orang yang jauh tuh kelihatan. Kalau orang yang deket gak kelihatan. Yang susah itu. Tahu-tahu udah ketusuk gitu ya kan. Alhamdulillah. Jalik lagi tidur lagi apa. Ustaz tamatkan mungkin mau ditambahkan silakan. Jamaah Islam itu Indah, ini menarik banget.
Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak orang yang selalu memanjangkan pandangan mata kepada milik orang lain. Sehingga menyebabkan dirinya itu kepengen punya orang. Sesuatu yang milik orang dia pengen. Maka ini harus kita waspadai. Di dalam satu hadis, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, beritahu kepada aku satu amal ibadah yang kalau aku kerjakan itu aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Kata Rasulullah, "Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka kamu akan dicintai Allah. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki orang lain, maka kamu akan disenangi orang." Jadi kalau kita ngumpul sama orang, jangan bentar-bentar ngelihat orang pakai pakaian bagus, jam tangan bagus, baju bagus. Boleh dong bagi jam tangannya, boleh dong bagi bajunya, Celamitan. boleh dong bagi sepatunya, celamitan. Akhirnya orang nggak ada yang mau demen duduk sama dia. Tapi kalau orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada apa yang menjadi milik orang lain, maka orang akan senang duduk bersamanya. Dicintai orang. Kenapa? Duduk sama dia enak ya, nggak ribet, nggak minta-minta mulu, nggak repot. Malah nraktir. Kalau orang traktir. Betawi bilang mau makan aja ngombe mulu. Kagak modal. Iya bener ya. Nungguin orang bagi. Kagak nungguin orang bagi. Maka yang demikian ini sesuatu yang harus kita hindari. Jadi gimana caranya kita hidup ini juga nggak cuma cari cintanya Allah, tapi juga cari cinta makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi cintanya orang-orang soleh. Masya Makanya Allah. kita jangan sampai jadi orang yang celamitan, jadi orang yang suka manjangin pandangan mata kepada milik orang lain. Dan ini yang bisa menyebabkan kita jadi gila juga terhadap harta dunia. Nauzubillah min zalik. Tuh dengerin jamaah. Nah kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan dari @kiki.kurniasi.31. Nah ini bagus nih pertanyaan ini. Zaman sekarang ya Ustadz katanya, kalau nggak punya duit nggak dipandang sama orang, bahkan sama keluarga sendiri. Punya adik yang jabatannya lebih tinggi dan lebih kaya, lebih dihormatin dibandingin sama kakak-kakaknya yang lebih tua. Yang bener aja, yang bilang ya apa yang bener, ya bener maksudnya, ya bener yang dibilang Ustaznya waktu itu katanya. Saudara yang miskin jadi babu, saudara yang kaya jadi juragan. Manusia nggak ada akhlak emang, ya Allah kayaknya lagi emosi nih. Jadi tapi seneng aku karena pasti dengar tahu sih waktu itu yang kita ceritain kan. Bukan aku yang ngomong, ada video ngomong Ada gitu. video. Tapi ini kita sabarin dulu ya Ibu ya. Tenangin dulu. Ibu lagi berdiri duduk dulu. Kalau lagi duduk tiduran dulu ya. Kalau enggak sholat 2 rakaat dulu. Ambil wudu. Nanti kita lanjutin ya jawabannya setelah satu ini. Tetap di Islami Tindak Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.